Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ditemani oleh suara tawa, seorang lelaki tua turun dari langit dan muncul di depan Shawansa. Shawansa segera bersujud kepada lelaki tua itu dan berkata, "Murid memberi hormat pada guru." Lelaki tua itu adalah Yuan Fengjun. Dia yang bertanggung jawab atas aula penegak hukum gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci. Setelah Yuan Fengjun meminta Shawansa untuk berdiri, lalu dia berkata dengan makna yang dalam, "Putra Suci Tanyun adalah orang yang disukai kepala sekte. Tantangan lompatannya begitu luar biasa. Ingat, kalian harus menghormati Putra Suci Tanyun." Mendengarkan kata-kata Yuan Fengjun, puluhan ribu pemilik toko dan puluhan ribu murid memandang Yuan Fengjun dengan hormat. Lalu mereka berkata, "Kami memberi hormat pada tetua penegak hukum." Yuan Fengjun sedikit mengangguk ke arah semua orang. Dia menatap ke arah Suizian, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, tetua penegak hukum ini bertaruh 10 juta batu roh tingkat tinggi." Semua orang terkejut ketika mendengarkan hal itu. Semua orang dapat melihat bahwa Yuan Fengjun sangat percaya pada Shawansa. Meskipun Shawansa bukan yang terkuat di antara para murid penegak hukum gerbang suci, tetapi dia sudah setara dengan alam jiwa ilahi tingkat ke-9. Menurut pandangan Yuan Fengjun dan semua orang yang memasang taruhan, Shawansa tetap tidak akan bergerak sedikit pun meski Tanyun menyerangnya selama sehari penuh. Melihat jumlah taruhan saat ini mencapai 30,6 juta batu roh tingkat tinggi, kecuali Tanyun masih tenang, Shen Shuzhen, Mu Mengyi, dan yang lainnya sedikit gelisah. Mereka tahu bahwa Tanyun tidak boleh kalah. Dan Tae Zhongde mengerutkan alisnya. Dia menatap Tanyun dengan ekspresi yang dalam. Dan Tae Zhongde benar-benar ingin melihat apakah calon menantu kepala sekte dapat membuat kegemparan dan keajaiban atau tidak. Ketika Dan Tae Zhongde sedang memikirkan hal itu, puluhan ribu murid dan puluhan ribu pemilik toko yang memasang taruhan mengepalkan tangan. Mereka membayangkan akan dapat 3 kali batu roh tingkat tinggi setelah Shawansa menang. Yuan Fengjun berkata, "Demi keadilan, permainan antara kedua putra suci ini akan dipimpin oleh tetua penegak hukum ini. Kedua putra suci, ingatlah bahwa kalian telah bersumpah. Sekali kalian melanggar aturan permainan yang sudah disepakati, hukuman surga akan datang dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Baiklah, tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa permainan antara dua putra suci dimulai." Oke guys, pasti pada bingung ya, mengapa ketika mereka bersumpah lalu mereka melanggar akan ada hukuman surga. Oke, Mimin spoiler dikit. Nah, sebenarnya di dunia Hongmeng ini, Hongmeng Supreme sudah menciptakan hukum surga. Siapa yang melanggar sumpah akan terkena hukuman surga. Jadi yang buat aslinya si Tanyun di masa lalu. Oke, kita lanjut. Sosok Shawansa melintas dan muncul di tengah lapangan. Kemudian 8 bayangan singa raksasa yang berwarna putih muncul di atas kepalanya. 3 tahun yang lalu, Shawansa memurnikan jiwa binatang dari singa iblis api es yang merupakan monster periode awal tingkat keempat. Itu sangat meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, ketika 8 jiwa singa masuk ke dalam tubuh Shawansa, aura kekuatan dia langsung meningkat. Auranya sebanding dengan alam jiwa ilahi tingkat ke-9, membuat ruang di radius 300 kaki penuh dengan retakan spasial. Semua orang berteriak, "Putra suci Shawansa terlalu kuat. Aku khawatir orang di alam jiwa ilahi tingkat ke-9 bisa dia habisi hanya dengan 3 kali gerakan. Tanyun sudah pasti kalah. Kita akan menjadi kaya." Shawansa tertawa dan berkata, "Hari ini akan aku beritahu apa artinya kuat." Tanyun tersenyum, dan seketika dia dikelilingi oleh kekuatan spiritual berwarna emas. Lalu dia berkata, "Baiklah, ini pukulan yang pertama."
Tanyun bergegas menuju Zhawangsa. Dia mengangkat tangan kanannya dan melesatkannya ke arah pipi Zhawangsa. Tanyun tertegun karena kekuatan yang dimiliki Zhawangsa begitu besar. Tanyun mundur beberapa langkah. Di sisi lain, meskipun Zhawangsa tidak bergerak, tetapi dia sangat marah lalu dia berteriak, "Tanyun, kamu sialan. Kamu berani mempermalukan diriku." Dengan mata merah, Zhawangsa menatap Tanyun dengan tajam. Jika dia tidak bersumpah, dia benar-benar ingin cepat-cepat menghancurkan Tanyun. Penjaga toko dan semua murid yang menonton, ketika mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh Tanyun, itu membuat mereka menjadi panik. Mereka takut Zhawangsa akan bergerak. Begitu Zhawangsa bergerak, mereka akan kehilangan batu roh. Semua orang berkata, "Putra suci Zhawangsa, jangan marah. Kamu harus bisa menahannya." Yuan Fengjun berkata dengan marah, "Kalian semua diamlah." Yuan Fengjun menunjuk ke arah Tanyun, lalu dia berteriak, "Putra suci Tanyun, kamu rendahan. Ini adalah permainan yang adil. Bagaimana kamu bisa memukul wajah muridku seperti itu?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Tetua penegak hukum, junior ini bisa menyerang wajah Zhawangsa sebanyak 10 kali jika kamu memang menginginkannya." Yuan Fengjun mendengus dengan marah, lalu dia berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu seharusnya bisa menggoyangkan kaki Wangsa sedikit. Jika tidak, kamu akan mati." Setelah itu, Yuan Fengjun berkata melalui pikiran pada Zhawangsa, "Muridku, guru sudah bertaruh 10 juta batu roh. Kamu harus bertahan." Setelah menganggukkan kepalanya, Zhawangsa meraung pada Tanyun, "Ayo lanjutkan." Tanyun tertawa. Dia menggunakan 60% kekuatannya dan menampar pipi kanan Zhawangsa. Zhawangsa mengeluarkan kekuatan spiritual dari tubuhnya untuk menahan serangan Tanyun. Lagi-lagi Tanyun terpental beberapa langkah ke belakang. Lengan kanan Tanyun sedikit gemetar, gumpalan darah menetes dari tangannya. Pada saat ini, Zhawangsa penuh rasa malu dan marah, karena di wajahnya terlihat ada 2 bekas tamparan tangan. Zhawangsa menatap Tanyun dengan kaget. Dia mengira lengan kanan Tanyun akan patah. Ternyata hanya terluka ringan. Tanyun tiba-tiba naik ke langit. Dia menggunakan 70% kekuatannya. Dia menukik dan menampar wajah Zhawangsa lagi. Gigi di sisi kanan mulut Zhawangsa lepas dan darah keluar dari mulutnya. Tubuh Zhawangsa tiba-tiba bergetar. Semua orang yang melihat hal itu menjadi panik. Tanyun mundur 3 kaki. Dia menertawakan Zhawangsa yang wajahnya membengkak. Lalu dia berkata, "Putra suci Zhawangsa, meskipun aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku merasa bahwa kamu terlihat keren." Zhawangsa berkata, "Tanyun, kamu sialan. Tertawalah sesuka hatimu. Setelah 10 pukulan, aku akan membuatmu mati." Tanyun melesat dan menggunakan 80% kekuatannya untuk menampar pipi kanan Zhawangsa sebanyak 3 kali. Mata Zhawangsa tampak memerah, darah keluar dari telinga dan hidungnya, serta tubuhnya bergetar hebat. Yuan Fengjun berkata, "Muridku, tahan, masih ada 4 pukulan lagi." Tanyun sudah menggunakan kekuatan maksimalnya. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkanmu. Semua orang berkata, "Putra suci Zhawangsa, kamu dengarkanlah gurumu. Kamu harus bertahan. Putra suci Zhawangsa, kamu tidak boleh kalah." Suara Yuan Fengjun dan semua orang terdengar di telinga Zhawangsa. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan memperkokoh dirinya. Tanyun meraung. Dia menampar Zhawangsa sebanyak 2 kali berturut-turut. Setelah 2 tamparan itu, pipi kanan Zhawangsa hampir tidak memiliki daging dan tulang pipinya terlihat. Zhawangsa tampak tegas. Lalu dia berkata, "Ada 2 pukulan terakhir, kamu tidak berguna. Bahkan kamu tidak bisa membuat aku mundur setengah langkah." Menghadapi ejekan Zhawangsa, Tanyun mengabaikannya. Lalu ekspresinya menjadi sangat serius. Tanyun sebenarnya ingin membuat semua orang kebingungan,
Dia berpura-pura menggunakan semua kekuatannya. Tanyun mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Tubuhnya mengeluarkan kekuatan spiritual berwarna emas dan dialirkan ke lengan kirinya. Lalu dia berkata dengan marah, "Aku tidak percaya kamu bisa menahan serangan berikutnya." Tanyun menghilang. Dia muncul di atas langit. Lalu dia menukik dan telapak tangan kirinya menampar wajah kiri Zhaowansa. Yuan Fengjun berkata, "Muridku, kamu berhati-hatilah." Diiringi dengan suara tamparan yang keras, tulang pipi kiri Zhaowansa tampak terlihat jelas. Namun, puluhan ribu orang yang bertaruh menjadi bersemangat. Meskipun tubuh Zhaowansa gemetar hebat, kakinya masih tidak bergerak sedikit pun. Tanyun berkata, "Tidak mungkin, aku telah menggunakan kekuatan penuhku. Bagaimana mungkin kamu masih tidak bergerak?" Tubuh Tanyun bergetar hebat saat ini. Sebenarnya, Tanyun tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia masih menggunakan 80% kekuatannya. Zhaowansa tertawa dan berkata, "Kamu orang sialan. Apakah sekarang kamu sedang takut? Kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa kekuatanku jauh lebih kuat darimu. Sudah kubilang, setelah pukulan ke-10, kita akan bertarung sampai mati di arena kehancuran." Mendengarkan hal itu, Tanyun menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur. Ekspresi Tanyun tampak ketakutan. Yuan Fengjun berkata, "Tanyun, cepat lakukan serangan terakhir." Semua orang meneriaki Tanyun, "Jangan mau menunda waktu, cepatlah." "Tanyun, bukankah kamu sombong? Mengapa kamu sekarang ketakutan?" Pada saat ini, wajah Tanyun tampak pucat seolah dia akan kalah. Dan Taezongde menghela napas dan berkata, "Nak Tanyun, kehilangan batu roh itu tidak masalah. Tetapi jika kamu kalah, seharusnya kamu jangan setuju akan melawan Zhaowansa di arena kehancuran." Ekspresi Tanyun berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tertawa dan berkata, "Tamparan ke-10, putra suci ini akan melakukannya." Zhaowansa tersenyum karena dia mengira akan menang. Lalu dia berkata, "Kematianmu akan datang, jadi cepat lakukan serangan ke-10. Tanyun tampak marah. Dia bergegas menuju Zhaowansa dengan nafas yang berantakan. Dari nafas Tanyun yang berantakan, siapapun akan berpikir bahwa pukulan terakhir Tanyun tidak sekuat pukulan ke-9. Semua orang yang memasang taruhan menjadi tertawa, karena batu roh mereka akan menjadi 3 kali lipat. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang panik. Di mata semua orang, ketika telapak tangan kanan Tanyun hanya berjarak 3 kaki dari Zhaowansa, tiba-tiba kekuatan yang kuat terpusat di telapak tangan Tanyun. Yuan Fengjun berkata, "Muridku, hati-hati." Telapak tangan kanan Tanyun menampar wajah kanan Zhaowansa. Tamparan itu bisa menghancurkan senjata harta karun tingkat tinggi. Itu menyebabkan tulang pipi kanan Zhaowansa dan bahkan tulang dagunya hancur seketika. Tubuh Zhaowansa yang awalnya terlihat kokoh, tiba-tiba terpental sejauh 200 kaki dan menghantam tanah dengan keras. Puluhan ribu orang yang bertaruh tiba-tiba terdiam karena batu roh milik mereka menjadi hilang. Amarah memenuhi dada semua orang. Mereka membenci Zhaowansa. Mereka juga membenci Tanyun karena tidak tahu malu. Dalam pandangan semua orang, Tanyun telah menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak dapat membuat Zhaowansa bergerak. Tetapi kenyataannya, Tanyun tidak menggunakan semua kekuatannya. Yuan Fengjun berkata, "Tanyun, kamu licik." Yuan Fengjun memikirkan 10 juta batu roh tingkat tinggi yang dia pertaruhkan. Dia menatap Tanyun dengan tajam dan berkata, 9 serangan yang kamu lakukan kepada muridku tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Kamu hanya berpura-pura telah menggunakan kekuatan penuhmu. Tujuanmu untuk membingungkan muridku, sehingga muridku dapat bersantai saat kamu ingin melakukan serangan ke-10. Semua orang yang bertaruh berkata, "Tanyun, kamu licik." Menghadapi ejekan semua orang, Tanyun tampak santai. Tanyun menunjuk Zhaowansa yang terluka parah di tanah.
Dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku bilang aku ingin mengusirnya, jadi aku menamparnya. Alasan mengapa aku sengaja tidak langsung menggunakan kekuatan penuhku, karena aku ingin menampar dia sebanyak mungkin. Kalian juga sekumpulan orang gila." Kata-kata Tanyun benar-benar membuat marah semua orang. Semua orang berteriak, "Tanyun, kamu sangat licik, berani mengatakan kami seperti itu. Tanyun, meskipun kamu putra suci, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu pada kami. Tanyun, jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami tidak akan pernah melepaskanmu." Para murid dan para penjaga toko penuh dengan niat membunuh. Tanyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia menatap Sui Xian dan berkata, "Xian, kenapa kamu masih terdiam? Cepat simpan semua batu rohnya." Sui Xian dengan gembira mengumpulkan batu roh sambil bergumam di dalam hatinya, "Wow, aku kaya. Batu roh tingkat tinggi ini berjumlah 30,6 juta. Ketika Sui Xian mengumpulkan batu roh, semua orang semakin meraung marah dan tidak akan pernah membiarkan Tanyun pergi. Pada saat ini, Shaowansha yang terluka parah. Dia mencoba yang terbaik untuk berdiri. Dia menatap Tanyun dan berkata, "Kamu membuat semua orang marah. Aku akan memberimu waktu 10 tahun untuk berkultivasi. Setelah 10 tahun, kamu dan aku bertarung sampai mati di arena kehancuran." Semua orang terdiam. Mata mereka tertuju pada Tanyun. Mereka menunggu jawaban dari Tanyun. Di mata semua orang, Tanyun menggelengkan kepalanya. Shaowansha berkata dengan marah, "Kamu pengecut. Aku akan memberimu waktu 20 tahun. Shaowansha sangat ingin melawan Tanyun secara terbuka untuk menghapus rasa malunya hari ini. Tanyun tersenyum, tetapi niat membunuhnya semakin kuat di dalam hatinya. Shaowansha berkata, "Apa kamu ingin waktu 100 tahun? Tanyun menjawab, "Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak perlu memberiku waktu 100 tahun. Bahkan dalam waktu 10 tahun, aku sudah menjadi seseorang yang kamu kagumi. Aku hanya butuh 1 tahun. Setelah 1 tahun, kita akan bertarung di arena kehancuran." Semua orang terkejut ketika Tanyun mengatakan hal itu. Lalu mereka berkata, "Sungguh tidak tahu diri. Seekor semut di alam jiwa ilahi tingkat pertama menantang orang di alam jiwa ilahi tingkat ke-8, dan dia hanya butuh waktu 1 tahun untuk berkultivasi." Dan Taizongde berkata, "Nak Tanyun, jangan gegabah." Dan Te Shuangshong berkata melalui pikiran pada dan Taizongde, "Kamu tidak perlu panik. Tanyun adalah pria yang bisa melakukan segalanya. Sejak dia mengatakan hanya butuh 1 tahun, maka 1 tahun kemudian dia pasti bisa menghabisi Shaowansha." Mendengarkan hal itu, dan Taizongde gemetar dan berhenti berbicara. Shaowansha menyeka darah yang ada di sudut mulutnya. Lalu dia berkata, "Aku akan membiarkan kamu pergi hidup-hidup hari ini. Lalu 1 tahun kemudian, aku akan menghabisimu." Tanyun menatap puluhan ribu orang yang telah mengejeknya. Lalu dia berkata dengan dingin, "Kalian bertaruh dan berharap aku akan kalah dan dihabisi oleh Shaowansha. Tetapi pada akhirnya aku menang dan kalian kehilangan batu roh. 1 tahun kemudian, jika aku selamat dari duel hidup dan mati dengan Shaowansha, kecuali tetua penegak hukum, kalian semua bisa naik ke arena kehancuran untuk bertarung denganku." Pada saat ini, kerumunan jatuh ke dalam keheningan singkat. Yuan Fengjun berkata, "Baiklah, tetua penegak hukum ini secara pribadi akan memimpin pertarungan hidup dan mati setahun kemudian. Sekarang, Putra Suci Tanyun secara terbuka menantang kalian semua. Jika ada yang berani, cepat daftar sekarang. Tetua penegak hukum ini akan mencatatnya." Begitu kata-kata itu terdengar, banyak orang langsung mendaftar. Dalam setengah jam berikutnya, total ada 1.864 murid dan ada 1.169 pemilik toko.
Wih dan guys, episode kali ini seru banget ya. Malah Mas Bambang nantang ribuan orang lagi. Memang mantan Supreme ini nggak ada obat. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih. Oh ya, besok libur ya. Oke.